Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal membahas seputar kepailitan. Nah, buat kalian yang baru datang ke channel ini, selamat datang. Langsung aja kita ke videonya. Tak jarang kalau suatu usaha bisa saja mengalami bangkrut atau pailit dikarenakan tidak mencapai target yang sudah direncanakannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku mau tanya, kira-kira menurut kalian pailit sama bangkrut itu sama enggak sih? Coba komen di bawah ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya serta pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, jadi pailit itu adalah kondisi di mana seorang debitor tidak mampu melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Saat ini di Indonesia memiliki 5 pengadilan niaga, yakni di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan juga Semarang. Sementara bangkrut adalah kondisi di mana suatu usaha mengalami kerugian yang cukup besar. Suatu perusahaan atau usaha yang dinyatakan pailit harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, debitur tersebut memiliki lebih dari 2 atau setidaknya 2 orang kreditor. Yang kedua, tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, salah satu hutangnya kepada kreditor. Yang ketiga, dinyatakan pailit atas permohonan debitur itu sendiri atau permohonan daripada kreditornya. Setiap peraturan ataupun undang-undang yang dikeluarkan pasti memiliki tujuannya, begitu pula dengan UU KPKPU ini. Adapun tujuan dikeluarkannya undang-undang ini ialah yang pertama menghindari adanya pertentangan apabila ada beberapa kreditor di waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya kepada debitor. Yang kedua, menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa. Maksudnya apa? Maksudnya ialah menuntut haknya dengan cara menguasai harta kekayaan dari debitor tersebut tanpa memikirkan kreditor-kreditor lain dan juga debitornya tersebut. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU KPKPU, ada beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Yang pertama adalah pihak debitor itu sendiri dan yang kedua adalah pihak kreditor. Nah, dalam mengajukan permohonan pailit, pihak debitur tidak bisa semena-mena mengajukan permohonan ke pengadilan niaga. Ada beberapa syarat ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan permohonan pailit, yakni debitur harus mampu mengemukakan atau membuktikan bahwasannya ia memiliki lebih dari 1 orang kreditor dan tidak membayar salah satu utangnya kepada kreditor yang mana sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kalau tidak ada bukti tersebut, kira-kira bisa nggak ya? Jawabannya tidak. Pihak dari pengadilan niaga akan menolak permohonan tersebut. Nah, untuk kreditor, apakah ada syarat yang berbeda untuk mengajukan permohonan tersebut? Jawabannya, tidak. Persyaratannya sama dengan debitor. Dalam kepailitan ini, ada beberapa pihak yang juga terlibat ataupun ikut serta dalam permohonan pailit. Yang pertama itu adalah pihak pemohon pailit, yang kedua adalah pihak dari debitor pailit, yang ketiga hakim niaga, yang keempat adalah hakim pengawas, kelima kurator, dan yang keenam adalah panitia kreditor. Dalam melakukan pemberesan serta pengurusan harta kekayaan debitur yang pailit akan dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas. Putusan pailit yang dinyatakan oleh pengadilan niaga juga memiliki dampak bagi si debitor maupun kreditor. Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit tersebut juga diatur dalam UU KPKPU, yakni debitur yang pailit kehilangan segala hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang sudah dimasukkan ke dalam harta pailit. Namun, debitur tersebut masih tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya. Karena kepailitan hanya berakibat pada harta debitor yang dipailitkan dan bukan secara pribadinya. Lantas bagaimana dengan perusahaan atau usaha yang bukan berbadan hukum? Contohnya firma, CV, UD, dan sebagainya.
Untuk perusahaan yang bukan berbadan hukum seperti yang aku sebutin tadi, kepailitan tidak dapat dijatuhkan kepada persekutuannya, namun kepada sekutunya. Sekutu yang dimaksud adalah masing-masing yang bertanggung jawab sepenuhnya atas persekutuannya tersebut terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan. Aku rasa sedikit banyak tentang kepailitan teman-teman juga udah tahu. Nah, kita langsung aja ke tips bagaimana menghindari terjadinya pailit atau bangkrut. Karena bangkrut dan pailit nggak ada yang mau kan. Tips yang pertama, cermatlah dalam mengatur keuangan. Ya, mengatur keuangan adalah hal yang sangat penting untuk menjalankan sebuah usaha. Gunakanlah dana perusahaan hanya untuk kebutuhan perusahaan saja, bukan kebutuhan pribadi. Yang kedua, bentuklah strategi yang efektif dan efisien. Strategi yang matang juga mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Kalau ingin memajukan perusahaan, tentunya kita harus memiliki strategi yang baik, bukan? Yang ketiga, pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Ya, kebutuhan pribadi tidak harus ditanggung oleh perusahaan, kan? Oke, aku rasa itu aja video singkat kali ini mengenai kepailitan. Aku harap video kali ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam memahami ataupun menambah wawasan kalian mengenai kepailitan. Jangan lupa subscribe, like, bagikan video ini ke teman-teman kalian dan juga akun sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk komen di bawah. I'll see you to the next video.